know, just bang my line. Every time I'm on Nintendo, she just looks at me. I don't got no PS4, but I got PS3. Girl, you got that yummy, yummy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul yaitu tentang pemetaan wilayah rawan bahaya banjir di Kabupaten Pamekasan berbasis sistem informasi geografis. Pemetaan wilayah rawan bahaya banjir. Tujuan presentasi yaitu 1. Menyampaikan apa yang dimaksud dengan sistem pemetaan wilayah rawan banjir. 2. Menyampaikan informasi letak wilayah rawan banjir. 3. Menentukan letak wilayah rawan banjir. Mengapa hal itu penting untuk diteliti? Karena luapan sungai yang tidak menampung debit air kiriman dari wilayah utara, sebab jumlah aliran yang masuk ke Kota Pamekasan sangat besar sehingga terjadi akumulasi aliran yang sangat tinggi. Faktor umum terjadinya banjir dapat diketahui dari penebangan dan tidak kontrol di daerah perbukitan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk tidak menambang membuang sampah sembarangan. Beberapa permasalahan tersebut akhirnya dapat memicu terjadinya banjir di Pamekasan. Manfaat penelitian mengetahui volume banjir dan cakupan wilayah banjir dengan menggunakan TM, SRTM, DAS, TRMM, penggunaan lahan, jenis tanah, dan yang dilakukan overlay dari beberapa tersebut untuk melihat menganalisis secara komprehensif wilayah kajian sehingga penyebab utama dapat diketahui. Data ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam pemodelan daerah bahaya banjir. Tujuan penelitian yaitu untuk pembuatan model bahaya banjir dengan mengetahui penyebab utama banjir di wilayah kajian serta pembuatan peta bahaya banjir di Kabupaten Pamekasan. Variabel penelitian. Variabel diantaranya peta ketinggian wilayah DM, kelerengan, jenis tanah, penggunaan lahan, curah hujan. Dari hasil analisis dapat didapat bahwa daerah rawan banjir dengan tingkat potensi tinggi berada pada daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-4% dan potensi daerah rawan banjir berada pada lahan dengan penggunaan yang paling banyak, permukaan mencapai 341.240,721 hektar. Metode pendekatan yaitu menggunakan metode scoring dan menghasilkan data spesial berupa daerah potensi bahaya banjir. Metode penelitian saya itu menggunakan metode scoring. Metode scoring adalah metode yang memberikan evaluasi terhadap kelayakan subjek dalam bentuk nilai. Dilakukan dengan pembobotan dan pemberian skor. Pembobotan adalah pemberian bobot pada masing-masing parameter yang berpengaruh terhadap genangan dengan berdasarkan atas pertimbangan pengaruh masing-masing parameter terhadap genangan. Sedangkan pemberian skor merupakan proses pemberian skor pada sub variabel dari masing-masing variabel. Teknik analisis yaitu ada 2. 1. DM pada tahap 1 dilakukan pembentukan DM garis kontur terhadap pada peta BRBI hingga menghasilkan suatu peta ketinggian wilayah dan peta kelerengan. 2. Tahap analisis dilakukan pada validasi peta bahaya banjir yang dihasilkan. Validasi dilakukan dengan menghitung tingkat korelasi antar daerah banjir tingkat tinggi pada beberapa daerah dengan data ketinggi kejadian banjir tahun sebelumnya. Teori utama yaitu metode scoring. Metode yang digunakan adalah metode scoring. Penelitian untuk menentukan daerah potensi genangan adalah metode scoring. Metode scoring dilakukan dengan pembobotan dan pemberian skor. Pemberian bobot dan skor tersebut dilakukan dengan pertimbangan tingkat pengaruh terhadap genangan. Digital evaluasi model digital merupakan salah satu model untuk menggambarkan bentuk topografi permukaan bumi sehingga dapat divisualisasikan ke dalam tampilan 3 dimensi. Sistem informasi geografis yaitu tambahan dan bervariasi. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya definisi SIG yang dinyatakan oleh para ahli. Selain itu, SIG merupakan suatu bidang kajian ilmu dan teknologi relatif baru, digunakan oleh berbagai bidang disiplin ilmu dan berkembang dengan cepat. Informasi penelitian yaitu dari hasil analisis didapatkan bahwa
Daerah rawan banjir dengan tingkat potensi tinggi berada pada daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0 sampai 4% dan potensi daerah rawan banjir berada pada lahan dengan penggunaan yang paling banyak permukiman mencapai 341.240,721 hektar. Banjir berada pada kecamatan daerah rawan banjir berada pada kecamatan Pamekasan, Padumau, Kalis. Penelitian menunjukkan ketinggian banjir yaitu tinggi 36,75 sampai 9, sedangkan yang sedang 6,75 sampai 4,5, sedangkan yang rendah 4,5 sampai 2,25, sedangkan yang tidak rawan yaitu 2,25. Pembahasan yaitu grafik perbandingan menunjukkan beberapa data curah hujan TRMM dengan data curah hujan Dinas Pengairan pada tahun 2013, 2012, 2011 yang paling mencolok pada bulan Januari dengan selisih sekitar 193 mm. Salah satu faktor adalah kesalahan satu interaksi kecerahan awan hujan dari citra satelit TRMM. Faktor lainnya adalah kemungkinan adanya kecenderungan pola dan curah hujan TRM pada bulan Januari diinterpretasikan memiliki curah hujan yang tinggi. Adapun yang diperoleh tidak selalu menunjukkan demikian. Berikut adalah grafik data curah hujan 2013, 2012, 2011. Dan ini adalah schedule plot curah hujan 2013, 2012, 2009, 2011. Penafsiran hasil penelitian didapatkan analisis daerah potensi genangan dengan tingkat potensi tinggi berada pada daerah relatif ketinggian 0, sampai 4%. Selain itu, curah hujan yang tinggi merupakan pemasok utama air yang menyebabkan genangan air pada tahun 2013. Curah hujan di Kabupaten Pamekasan dicakup tinggi dengan akumulasi rata-rata 421 mm per tahunnya. Kesimpulan didapat analisis daerah potensi genangan dengan tingkat potensi tinggi berada pada daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0 sampai 4% dan potensi genangan tinggi berada pada lahan dengan penggunaan yang paling banyak pemukiman mencapai 341.240,721 hektar. Daerah potensi genangan tinggi berada pada Kecamatan Pamekasan, Padumau, Galis, Kropo. Daerah potensi genangan tinggi tersebut berada dekat dengan jaringan sungai Kadilopo, Kali Tarukan, dan Kali Tarukan. 2 dan lainnya sebagainya. Peneliti menunjukkan bagian tinggi yaitu 6,75 sampai 9, sedangkan yang sedang 6,75 sampai 4,5, sedangkan yang rendah 4,5 sampai 2,25, sedangkan yang tidak yaitu 2,25. Berikut dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.